pagi teman-teman. Pagi. Respon dong. Pagi. Oke, di sini kita mau bahas mengenai sampah dapur terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu bahwa sampah ini kan merupakan hal yang krusial nih bagi warga Indonesia karena merupakan limbah yang selalu dihasilkan tiap harinya, termasuk sampah dapur. Nah, kalian pasti sering kan nemuin sampah dapur. Ya, mungkin kalian sendiri yang masak atau mungkin ibu-ibu yang masak di rumah, pasti kan banyak nih. Nah, terus di sini kita bakal belajar mengenai bagaimana mengolah sampah ini menjadi barang yang bermanfaat seperti VOC atau pupuk organik cair yang dapat digunakan kembali untuk kegiatan pertanian. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Oke, next. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui apa sih sebenarnya pupuk organik itu. Nah, pupuk organik ini bisa berasal dari bahan hewani seperti kotoran hewan dan bahan nabati seperti kompos dan sisa tanaman. Nah, pupuk organik ini dapat bentuk padat maupun cair. Kalau misalkan padat itu nanti bisa langsung digunakan, dan kalaupun pupuk organik cair nanti akan dilarutkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, kenapa sih kita perlu memberikan pupuk pada tanaman? Nah, pemberian pupuk pada media tanam ini dapat meningkatkan kadar unsur hara dan kesuburannya. Lalu, seperti yang kita tahu bahwa aktivitas pertanian yang secara terus-menerus dapat mengakibatkan tanah ini kehilangan unsur haranya. Sehingga untuk mengembalikan ketersediaan unsur hara tadi, maka diperlukan pemberian pupuk. Nah, terus apa sih sebenarnya manfaat diberikan pupuk organik ini? Yang pertama, ada bagi tanaman untuk mengatasi kekurangan zat hara secara cepat dan meningkatkan daya tahan tanaman. Selain itu, bagi tanah dapat meningkatkan kesuburan tanah dan menjaga kelembapan tanah. Selain itu, ada manfaat lainnya, yaitu hemat biaya, karena kalian nggak usah beli, kalian bisa langsung ambil di dapur kalian pribadi. Selain itu juga ramah lingkungan, karena dari tanaman juga, dan bahannya mudah didapat. Nah, lalu untuk membuatnya apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Yang pertama, ember lengkap dengan penutupnya. Lalu pisau yang tajam, terus kemudian saringan, lalu kayu panjang untuk mengaduk, dan sarung tangan. Dan ini untuk sarung tangannya opsional ya teman-teman. Lalu untuk bahannya, sampah dapur seperti tanaman atau kayak bumbu kayak kulit bawang kayak gitu. Terus air beras, larutan molase atau gula merah atau gula pasir juga. Lalu larutan EM4. Lalu gimana sih cara membuat pupuk organik cair ini? Nah, yang pertama, disiapkan dulu 500 gram sampah dapur. Sampah dapur ini bisa berupa sisa sayuran, buah-buahan, terus nasi basi. Mungkin kalian ada nasi yang nggak habis, bisa juga ditambahkan untuk membuat pupuk organik cair ini. Lalu tulang ikan, daging busuk, dan cangkang telur. Lalu kemudian sampah tadi itu dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil dan dimasukkan ke dalam wadah. Wadah ini ember ya teman-teman. Lalu melarutkan 500 ml air. Air ini yang kita gunakan adalah air beras, dan jangan menggunakan air pump atau air PDAM karena mineral yang terkandung itu dapat menghambat tumbuhan mikroba dari pupuk organik cair ini. Kemudian ditambahkan 3 tutup botol molase. Molase ini itu air gula. Gulanya ini bisa berupa gula merah atau gula pasir. Untuk cara membuat larutan molase ini sendiri, kalian bisa menggunakan perbandingan 1:1. Misalkan kalian pakai gula merah 1:1 itu 250 gram gula merah itu kalian larutkan dalam 250 ml air. Untuk cara membuatnya, kalian bisa merebus air terlebih dahulu yang 250 ml tadi. Jika sudah mendidih, kalian bisa masukkan 250 gram gula merah, kemudian diaduk terus hingga mengental. Setelah itu bisa langsung digunakan. Kemudian ditambahkan 1 tutup botol EM4. Selanjutnya, menambahkan larutan tersebut ke dalam wadah berisi sampah dapur. Kemudian diaduk rata. Jangan lupa
untuk menyisakan minimal sepertiga ruang udara pada wadah penyimpanan, karena saat membuat pupuk organik cair ini di sini akan menghasilkan gas, jadi seenggaknya kalian harus memberikan ruang untuk gasnya tadi gitu. Selanjutnya, menutup rapat dan menyimpan wadah di tempat yang teduh selama 14 hari. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Kemudian, buka wadah setiap hari untuk mengeluarkan gas sisa fermentasinya. Kemudian aduk menggunakan kayu panjang, lalu dapat ditutup kembali. Kemudian setelah 14 hari, pisahkan cairan pupuk dan ampasnya dengan menggunakan saringan. Untuk cairannya ini disebut pupuk organik cair, kemudian ampasnya ini bisa digunakan untuk pupuk organik padat. Seperti itu. Oke, selanjutnya cara penggunaannya. Setelah kita membuat gimana sih cara memakainya? Nah, yang pertama, melarutkan 100 ml pupuk organik cair tadi yang telah dibuat ke dalam 4 liter air. Atau bisa dibilang perbandingannya 1:40. Kemudian diaduk sampai merata, lalu ambil 300 ml dan tuangkan ke dalam media tanam atau tanah. Kemudian pemberian pupuk organik cair ini dapat dilakukan setiap 1 minggu sekali, gitu teman-teman. Nah, cukup sekian dari penjelasan aku. Semoga apa yang aku berikan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Terima kasih Anissa. Sangat informatif. Keren banget. Thank you Anissa.